Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, ketika kita membaca HPT bab iman dikatakan wa innan nadhar fil qawli li ma'rifatillahi wajibun syar'an, dan bahasanya nazar dengan melihat alam raya untuk ma'rifat Allah itu hukumnya wajib secara syariat. Sebelumnya pernah kami sampaikan bahwasanya menurut Ibn Rus hampir mustahil terjadinya ijma' di dalam an-nadhariyat atau pemikiran Islam. Berbeda dengan hal yang sifatnya itu fikih praktis itu sangat mungkin terjadi ijma'. Hal ini dikarenakan karena nadhariyat itu sifatnya tidak pasti, atau di dalam nas juga dikatakan bahwasanya tidak semua orang itu boleh mengetahui terkait dengan perkara-perkara yang sifatnya rumit. Hanya orang-orang tertentu, ar-rasikhuna fil ilmi, yang boleh berijtihad, dan itu pun tidak boleh disampaikan kepada semua orang. Sementara terkait dengan perkara-perkara fikih itu justru harus disampaikan kepada semua orang. Disinilah sehingga menurut Ibn Rus ijma' terhadap perkara nadhariyat ini sulit terwujud. Kemudian Ibn Rus mengkantar pendapat Al-Ghazali yang mengatakan bahwasanya alam raya ini sifatnya hadis. Bukan hanya Al-Ghazali sebenarnya, tetapi ini merupakan pendapat seluruh ulama kalam. Masuk di dalam himpunan putusan terjebak iman pun dikatakan bahwasanya alam raya ini sifatnya hadis, diciptakan dari ketiadaan. Bagaimana Ibn Rus memandang? Fa'in kulta, menurut Ibn Rus, jika anda mengatakan fa'idha lam yajib at-takfiru bi kharqil ijma'i fit ta'wil, jika tidak memungkinkan atau mustahil kita dilarang mengkafirkan orang yang bertentangan dengan takwil, la yatasawwaru fi dzalikal ijma', karena enggak mungkin terjadinya ijma' di dalam perkara yang terkait dengan takwil itu. Fama taqulu fil falasifati min ahli Islam ka Abi Nasr wa Ibn Sina fa inna Abu Hamid qad qata'a bi takfirihima fi kitabi al-ma'ruf bit tahaffuzi fi thalathati masail. Bagaimana bisa kita mengkafirkan para filosof seperti Ibn Sina, seperti Al-Farabi, padahal apa yang disampaikan oleh Ibn Sina dan Farabi itu terkait dengan perkara nadhariyat. Sementara sebelumnya kita sampaikan bahwa perkara terkait nadhar itu tidak mungkin terjadi ijma', dan tidak mungkin pula kita bisa mengkafirkan perkara-perkara yang sifatnya nadhariyat, karena nadhariyat itu membutuhkan qara'in, takwil, membutuhkan indikator, dan ini sangat sulit terjadi ijma'. Bagaimana mungkin kita bisa mengkafirkan mereka? Dan Abu Hamid Al-Ghazali mengkafirkan Abu Nasr Al-Farabi dan Ibn Sina terkait dengan 3 persoalan. Apakah 3 persoalan itu? Fil qawli bi qidamil alam, yaitu pertama terkait dengan pendapat para filosof tadi, Ibn Sina dan Al-Farabi, yang mengatakan bahasanya alam raya itu qadim. Wa bi annahu ta'ala la ya'lamul juz'iyat ta'ala an dzalik, dan bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui perkara-perkara yang sifatnya juz'iyat, yang sifatnya detail-detail, karena Allah itu hanya mengetahui yang kulliyat. Wa fi ta'wili ma ja'a fi hasil atsad wa ahwalil ma'ad, dan takwilan para filosof itu terhadap atau ketika manusia itu kelak dibangkitkan pada hari kiamat. Apakah manusia itu akan dibangkitkan ruhan wa jasadan, ruh dan jasadnya, ataukah sekadar ruhnya saja? Karena menurut para filsuf itu mustahil manusia itu dibangkitkan dengan jasadnya. Kenapa? Karena ketika manusia meninggal itu jasadnya akan dimakan oleh hewan-hewan, sehingga akan menjadi daging dari hewan-hewan itu tadi. Bisa jadi hewan tadi juga akan meninggal dimakan oleh pohon, sehingga akan berada di pohon, ya kan? Sebagian daging manusia itu atau unsur-unsur manusia ada di pohon, bisa jadi nanti pohonnya dimakan binatang. Jadi unsur-unsurnya ada di
binatang dan lain sebagainya. Sudah kemana-mana, sehingga mereka berpendapat bahwasanya mustahil manusia itu dibangkitkan dengan jasad ketika ia masih hidup di dunia. Maka para filosof tadi, Ibnu Sina dan Al-Farabi mengatakan manusia akan dibangkitkan hanya dengan rohnya saja. Terkait dengan ilmu Allah, mereka hanya mengatakan Allah itu sifat ilmunya adalah kulliyat, bukan juz'iyat. Jadi bukan berarti hal-hal yang besok akan terjadi itu Allah nggak tahu. Karena kalau Allah mengerti juz'iyat, maka setiap hari ilmu Allah harus berubah. Dan yang paling terkenal terkait dengan Kitabul Alam. Dan 3 hal ini oleh Al-Ghazali dianggap kafir, sementara menurut Ibnu Rus terkait perkara-perkara yang sifatnya nazariyat tidak mungkin dihukumi kafir. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.